inilah di antara fokus yang akan kita lakukan di Sumatera Barat dan yang kita tuangkan dari beberapa poin-poin daripada program unggulan ke depan. Oh ya, angka 4 ini yang paling cocok untuk masyarakat Sumatera Barat. Karena di Minangkabau itu ada katonan nampe. Nah, maka itu ya nomor 4 ini sangat cocok. Di samping itu juga cocok juga untuk masyarakat yang religius. Kenapa? Karena memang ada 4 sahabat yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin. Ya, dan yang 4 orang ini ya adalah pelanjut daripada perjuangan Rasulullah SAW, dan para sahabat-sahabat yang 4 ini juga sangat sukses dalam mengembangkan agama Islam. Dan kemudian juga 4 pilar ya dalam pembangunan kehidupan berbangsa bernegara. Nah, ini juga adalah hal yang sangat mendasar dalam kehidupan berbangsa kita, juga ada 4 pilar. Dan kemudian yang selanjutnya juga ada 4 penjuru mata angin. Ya, jadi 4 penjuru ini bisa ke kiri, kanan, atas, ke bawah. Artinya, insya Allah kita bisa mengakses ke banyak pihak dalam rangka untuk membangun Sumatera Barat ke depan, insya Allah. Ya, jadi berbicara kita tentang masalah Sumatera Barat ke depan, ya, dan tentu kita juga harus melihat potensi yang ada di Sumatera Barat, ya, potensi SDM-nya, kemudian juga budayanya, dan kemudian juga SDA-nya. Nah, maka itu ini adalah potensi-potensi yang memang ke depan harus kita optimalkan dalam rangka untuk memberikan manfaat kepada masyarakat di Sumatera Barat. Nah, maka itu dengan memperhatikan poin-poin itu semuanya, maka kita mencoba merumuskan visi kita, yaitu bagaimana ke depan kita bisa mewujudkan Sumatera Barat yang madani, yang unggul, dan berkelanjutan. Kita hadirkan visi ini, visi madani. Ya, ini madani adalah masyarakat yang yang modern, yang intelek, dan kemudian yang religius, dan kemudian masyarakat Madinah. Begitulah gambarannya, seperti yang pernah dihadirkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ini tentu ini adalah yang sangat selaras dengan falsafah kita, adat basani syarak basani kitabullah. Dan tentu ini menjadi modal utama kita dalam rangka untuk menghadirkan keunggulan-keunggulan di Sumatera Barat ke depan. Ya, karena semua kita pasti menginginkan bagaimana generasi kita unggul. Kemudian juga potensi wisata yang kita hadirkan juga mengungkuli daerah-daerah lain. Dan kemudian juga hal yang akan kita lakukan ini juga merupakan keberlanjutan daripada apa yang telah dilakukan sebelumnya oleh gubernur-gubernur sebelumnya, dan termasuk juga yang telah dilakukan oleh Pak Irwan Prayitno tentunya. Ya, tadi Buya udah menjelaskan tentang visi. Kata kuncinya itu sumber, madani, unggul, berkelanjutan. Sumatera Barat, madani, unggul, berkelanjutan. Madani itu kan, ya tadi Buya jelaskan, masyarakat muslim yang mandiri, independen, berdiri pada kaki sendiri, dan bisa membantu saudara-saudara lainnya. Unggul pasti akan terkait dengan hal yang berbau sumber daya manusia biasanya. Berkelanjutan, hal yang terkait dengan infrastruktur biasanya atau pembangunan. Nah, dari visi yang udah
ditetapkan oleh hasil diskusi panjang, bukan cuman wah gini-gini nih, enggak. Ini FGD, kita melakukan focus group discussion berkali-kali untuk menghasilkan visi dan misi yang memang harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat Sumatera Barat. Nah, akhirnya kita menghasilkan 7 misi yang terkait tadi 3 kata kunci tersebut sebenarnya. Jadi kan misi ini adalah turun atau perwujudan dari visi yang sudah diciptakan. 7 itu kita ingin meningkatkan tadi kualitas sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil, dan berdaya saing. Nah, itu kita bisa bilang unggul, SDM yang unggul. Harus sehat, kesehatan, berpengetahuan, pendidikan, terampil, dan berdaya saing. Setelah itu, tadi Buya juga udah bilang, tetap harus memperhatikan tata kehidupan sosial kemasyarakatan. Falsafah hidup kita di Sumatera Barat ini. Falsafah hidup orang Minang. Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah, ABS-SBK, suka mensingkatnya. Lalu yang ketiga, kita juga ingin tadi, kalau Madani artinya masyarakat muslim yang mandiri secara ekonomi. Karena ekonomi Sumatera Barat sebagian besar atau paling besar adalah ditopang oleh sektor pertanian dalam arti luas, peternakan, perkebunan, perikanan. Oleh sebab itu, nomor 3-nya meningkatkan nilai tambah dan produktivitas. Perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan. Jadi kita juga akan banyak fokus di hilir. Peningkatan nilai tambah tadi kan, value added. Dari yang nilainya sebelumnya hanya bahan baku, ditingkatkan. Jadi produk yang lebih tinggi nilai tata niaganya atau nilai pemasarannya. Terkait juga dengan ekonomi, karena Madani. Yang keempat, meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil, menengah. Serta, yang zaman kekinian, ekonomi berbasis digital. Apalagi di zaman COVID ini, digitalisasi, ekonomi digital ini tumbuh begitu pesat seluruh Indonesia dan bahkan dunia. Yang kelima, meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing pariwisata. Karena memang nanti kita lihat memang wisata Sumatera Barat ini sangat potensi untuk dikembangkan. Masih jauh dari titik jenuhnya. Karena kita termasuk provinsi yang pariwisatanya sebenarnya belum terlalu terkenal. Di nasional pun belum terlalu bagus. Jadi memang ruang untuk bertumbuhnya itu masih sangat besar di pariwisata ini. Lalu yang keenam, tadi yang berkelanjutan, meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan. Berkeadilan artinya bisa menjangkau seluruh kota kabupaten, bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Sumatera Barat. Berbagai infrastruktur, baik yang terkait darat, terkait laut, dan bahkan juga udara. Dan juga infrastruktur lainnya yang mendukung tadi ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Yang terakhir, yang ketujuh, kita juga ingin mewujudkan tata kelola pemerintahan, pelayanan publik yang lebih bersih, yang lebih akuntabel, dan tentunya lebih berkualitas. Jadi dari 1 visi tadi, dengan 3 kata kunci utama, kita menghasilkan 7 misi. Ya, memang kita sengaja mengambil dan memfokuskan kepada 4 tema besar ya dalam unggulan kita. Yang pertama adalah yaitu sumber agamis atau sumber religius. Yang kedua adalah sumber maju. Yang ketiga adalah sumber sejahtera. Dan yang keempat adalah sumber berkeadilan. Yang pertama adalah sumber agamis atau sumber religius. Ada 4 hal poin pula yang untuk menghadirkan sumber agamis ini. Yang pertama adalah menjadikan kawasan Masjid Raya Sumatera Barat sebagai pusat pembelajaran ABS-SBK. Kemudian yang kedua adalah dukungan peningkatan sarana prasarana serta bantuan operasional bagi madrasah, pesantren, MDTA, dan penyuluh agama Islam di Sumatera Barat. Kemudian yang ketiga, ya, kita menjadikan gedung kebudayaan, museum, dan perpustakaan provinsi sebagai pusat pendidikan dan wisata iptek, educational tourism. Ya.
Dan kemudian yang keempat, ya, yaitu mengalokasikan anggaran untuk pembinaan, buat seniman, buat budayawan, termasuk atlet-atlet yang berprestasi. Yang memang mereka ini adalah orang-orang yang membawa nama Sumatera Barat ke luar negeri dan juga di seantero bumi ini. Maka itu saya kira sepantasnya kita mengalokasikan anggaran untuk memberikan pembinaan dan kemudian memberikan dukungan kepada mereka. Jadi fokus kita yang kedua, ya, adalah Sumbar Maju. Ya, apa agenda-agenda serius kita, ya, untuk menghadirkan Sumbar Maju ini? Ada 8 poin. 8 poin yang harus kita hadirkan. Yang pertama adalah itu tunjangan khusus sebesar ya 2,5 juta untuk guru dan tenaga kependidikan SMA, SMK, SLB di daerah-daerah tertinggal, daerah terdepan, dan daerah terluar. Yang kedua yang mesti kita lakukan adalah menjamin siswa yang tidak mampu diterima di SMA, SMK negeri minimal 20%. Minimal 20%. Dan bisa kita harapkan nanti ke depannya 100%. Mereka tidak mampu itu harus kita fasilitasi. Karena memang tugas negara ini kan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian yang ketiga adalah membangun SMA atau SMK baru berdasarkan potensi daerah dan penambahan ruang kelas baru atau RKB untuk pemerataan akses pendidikan di Sumatera Barat. Kemudian yang keempat, kita insya Allah berkomitmen menghadirkan 1.000 beasiswa kuliah di perguruan tinggi terbaik di dalam dan luar negeri. Yang kelima, yaitu memberikan dukungan bantuan hibah penelitian untuk mahasiswa dan dosen perguruan tinggi negeri dan swasta untuk hilirisasi hasil-hasil penelitian sesuai dengan prioritas pembangunan di Sumatera Barat tentunya. Yang keenam adalah meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan dalam pengujian, pelacakan, ataupun juga isolasi, pengobatan untuk penanganan, pencegahan, pengendalian COVID-19. Dan kemudian yang ketujuh, yaitu menyediakan sanitasi layak di sekolah-sekolah dan fasilitas umum lainnya, serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk mendukung adaptasi kehidupan baru. Kedelapan, yaitu menjadikan Stadion Utama Sikabu sebagai pusat kegiatan olahraga dan pembinaan olahraga prestasi, serta mendorong kebiasaan berolahraga sebagai adaptasi kebiasaan baru. Olahraga harus menjadi lifestyle masyarakat Sumatera Barat. Inilah di antara fokus yang akan kita lakukan di Sumatera Barat dan yang kita tuangkan dari beberapa poin-poin daripada program unggulan ke depan. Ya, setelah tadi 2 dari 4 tema sentral ya, terjemahan dari misi Mahyaldi Audi. Sekarang kita bahas yang selanjutnya, yaitu sumber sejahtera. Yang pertama, kita akan mengalokasikan 10% anggaran pemerintah provinsi untuk sektor pertanian. Yang kedua, kita juga ingin Sumatera Barat ini menjadi lumbung padi dan lumbung beras di Indonesia. Juga ingin mandiri beberapa komoditas ternak. Yang ketiga,
memperbaiki tata kelola BUMD, dan kita ingin juga punya BUMD profesional yang bergerak khusus di bidang pertanian dalam arti yang luas tadi. Ternakan, perikanan, perkebunan. Yang keempat, kita ingin membuat atau mencetak 100.000 startup milenial entrepreneur dan women Minang entrepreneur serta pelaku-pelaku ekonomi kreatif di Sumatera Barat. Ini sangat menarik. Caranya bukan hanya dengan konsumtif, tapi sesuatu yang produktif. Memberikan pelatihan, coaching, guiding light-nya, atau bagaimana cara mengarahkan mereka untuk menjadi seorang entrepreneur. Selanjutnya yang kelima, meningkatkan akses keuangan perbankan dan non-perbankan bagi UMKM dan pengusaha pemula. Atau bisa dibilang biasanya sekarang nama kerennya di zaman 4.0 ini startup. Startup itu bukan hanya pengusaha yang bergerak di dunia digital. Pengusaha atau entrepreneur juga yang bergerak di dunia konvensional juga dibilang startup atau pengusaha pemula. Yang terakhir, meningkatkan keahlian dan keterampilan bagi pelaku UMKM dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan bisnis dan perdagangan digital elektronik. Ini yang tadi di misi kita sebut sebagai ekonomi digital. Nah, ini juga mesti mereka dilatih bagaimana bisa bersaing jualan di dunia maya. Karena memang saatnya ini saat COVID, banyak peraturan yang berlaku, PSBB dan sebagainya. Artinya menjual sesuatu banyak yang dilakukan secara digital. Lalu selanjutnya, tema sentral kita yang terakhir atau yang keempat adalah sumber berkeadilan. Yang pertama, meningkatkan inovasi dan digitalisasi pelayanan publik berbasis elektronik atau e-government. Inilah yang sering kami bahas sebagai transformasi digital pemerintahan Provinsi Sumatera Barat. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pertanian. Ini yang memang banyak permasalahan di lapangan, irigasi, bendungan, yang terkait dengan logistik, akses transportasi ke sentra-sentra produksi dan pemasaran hasil pertanian. Karena memang di Indonesia salah satu biaya terbesar adalah biaya logistik. Karena terbatasnya infrastruktur dan mungkin juga karena negara kita negara kepulauan. Yang ketiga, seperti kami bahas di depan tadi, ada percepatan, pemerataan, koneksitas, dan integrasi sistem infrastruktur transportasi, baik darat, laut, dan udara, untuk meningkatkan efisiensi pergerakan orang dan barang, semata-mata untuk menurunkan biaya logistik yang tinggi tadi. Akhirnya apa? Produk-produk Sumatera Barat, baik itu produk pertanian, UMKM, perdagangan, industri, bisa juga bersaing, baik secara nasional maupun internasional. Yang keempat, yang terkait dengan pariwisata, membangun industri pariwisata melalui satu destinasi wisata berkelas internasional dan 19 destinasi sesuai dengan jumlah kota kabupaten wisata unggulan yang kelasnya nasional. Ini sangat menarik karena memang Sumatera Barat kaya akan berbagai macam wisatanya, yang terutama terkait wisata alam. Yang kelima, mengembangkan kota dan kabupaten yang tangguh bencana, baik bencana alam maupun non-alam, yang berbasis komunitas. Kenapa? Karena memang kita harus paham, kita tahu Sumatera Barat memang rawan akan bencana. Selanjutnya, kita juga ingin membangun 3 pusat pertunjukan seni dan budaya bertaraf internasional. Salah satu targetnya di Ngarai Sianok. Dan 2 tempat lainnya. Satu lagi mungkin di Kota Padang. Karena memang akses utama. Jadi memang ingin kita kembangkan pertunjukan seni dan budaya agar pertunjukan kesenian yang berskala nasional maupun internasional bisa juga dilakukan Sumatera Barat. Jangan hanya di kota-kota lainnya di Indonesia, tapi juga di Sumatera Barat. Yang terakhir, ini yang akan berbau atau berbasis lingkungan, kita mesti ada optimalisasi pengelolaan sampah yang berkelanjutan pada tempat pembuangan akhir regional dengan pendekatan sampah sebagai sumber energi alternatif. Waste to energy, limbah menjadi energi.
dan tersedianya tempat pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun atau dikenal dengan B3 yang setahu kami di Sumatera ini belum ada. Jadi artinya dengan itu juga kita harus mengurangi pemakaian kantong plastik, harus mulai sadar lingkungan, tidak buang sampah sembarangan, dimulai dari diri sendiri. Itu sebagai penutup dari 4 tema sentral dari terjemahan visi dan misi dari Buya Mahyaldi dan Audy. Ya, jadi agar masyarakat mudah untuk mengingat dan mudah juga untuk memahami, maka kita hadirkan tagline Basamo Membangun Sumatera Barat Madani. Ini tagline kita. Yang memang itu melekat insya Allah di hati masyarakat dan juga pikiran masyarakat, ya, maka insya Allah ya, program unggulan yang kita rencanakan tadi, ya, yang kita kemas dalam 4 fokus utama, maka insya Allah Sumatera Barat yang madani itu akan bisa kita hadirkan. Tadi itu udah dijelaskan oleh Buya, tentunya itu udah menggambarkan seluruhan dari visi dan misi serta 4 tema sentral tadi, Basamo Membangun Sumatera Madani, kerjasama dengan semua pihak tentunya, semua stakeholders, masyarakat, akademisi, pemerintah daerah juga harus mendukung, komunitas, ya kan, pengusaha, semua stakeholders lah. Nini, mama, bunda kandung, semuanya harus saling mendukung untuk mewujudkan itu tentunya. Kami tidak bisa sendirian. Kita sebagai generasi muda tentunya akan menjadi tulang punggung pembangunan bangsa Indonesia dan khususnya Sumatera Barat ke depannya. Karena memang bonus demografi ini harus dimanfaatkan dengan baik, harus diutilisasi dengan baik. Tentunya insya Allah kalau Buya dan saya ditakdirkan Allah, kami sebagai pemerintah Sumatera Barat akan coba memfasilitasi yang telah kami sebutkan tadi dengan program-program yang terkait dengan pembangunan, dengan pendidikan, dengan kesehatan, dengan pariwisata yang berlandaskan ABS, SPK, filsafat hidup orang Minang. Insya Allah semua pihak kita libatkan di sana. Khususnya bonus demografi ini. Peran milenial sangat besar nantinya dalam pembangunan Sumatera Barat saat ini dan ke depan. Oleh karena itu, 9 Desember jangan lupa. Basamo Membangun Sumatera Barat Madani.